Ibu. Selamat siang, Di sini saya Bidan Devin ya, yang telah memeriksa Ibu dan akan memberikan beberapa edukasi sesuai keluhan Ibu hari ini. Untuk sekarang keluhannya apa ya Bu ya? Kakinya bengkak, Mbak. Oh, dua-duanya Bu ya? Iya. Apakah sebelumnya Ibu sudah mendengar atau mengetahui tentang tanda bahaya kehamilan? Belum. Belum ya. Di sini Ibu berusia 36 tahun, untuk kehamilan ketiga Bu ya. Anak ada 2, usia kehamilan 34 minggu, tensinya di sini 130/90. Tadi belum dilakukan pemeriksaan lab Bu ya? Belum. Nah, saya akan menjelaskan beberapa tanda bahaya pada kehamilan. Apa aja itu? Di sini saya akan menjelaskan 4 Bu, dari preeklamsi atau darah tinggi, gerakan janin berkurang, pendarahan pervaginan atau keluar darah dari area kemaluannya, dan ketuban pecah dini atau belum waktunya sudah pecah. Untuk yang pertama itu preeklamsi atau darah tinggi, ini gejalanya pandangan mata kabur, sakit kepala yang tetap tidak hilang-hilang, kan ada yang hilang terus sakit lagi, hilang sakit. Kalau ini berat dan menetap. Terus yang ketiga nyeri ulu hati, seperti kayak emah nyeri gitu ya? mana, itu bisa jadi salah satu tanda. Terus ada bengkak pada muka, tangan atau kaki yang Ibu alami saat ini gitu. Nah, ini efeknya pada Ibu apa ya? Nah, yang biasa terjadi kalau misalkan tidak rutin tensi, itu bisa mengakibatkan kejang seperti itu, kan tidak ada proteksi sejak dini. Jadi kalau dibiarkan saja nanti Ibu bisa kejang sampai pada kematian. Nah, pada bayinya itu juga bisa mengalami stres ataupun hawa janin pada bayi. Kalau ibu meninggal, pastinya bayi juga meninggal seperti itu. Tapi ada juga yang ibu baru ditangani tapi bayi sudah tidak tertolong, juga ada seperti itu. Nah, ini juga yang harus selalu diwaspadai, makanya setiap pemeriksaan harus dilakukan tensi itu tadi untuk mendeteksi tekanan darah ibu. Nah, yang kedua itu kita merasakan gerakan janin Bu ya. Nah, di sini yang harus diwaspadai itu adalah gerakan janin berkurang. Yang dinamakan berkurang itu seperti apa? Nah, kalau misalkan normalnya gerakan janin itu 10 kali per 12 jam. Jadi nanti setiap kali bayinya itu bergerak, coba Ibu itu dalam 12 jam itu ada 10 kali atau tidak. Kalau misalkan kurang dari 10, itu Ibu bisa segera langsung memeriksakan ke tenaga kesehatan terdekat. Kalau misalkan lebih dari 10, itu tandanya bayi aktif atau sehat, berada di Kalau dalam lebih kan perut. bagus ya, Mbak? Iya, biasanya itu kan bayi bergerak, tidak harus kaki dan tangan yang bergerak. Dalam kondisi cegukan itu kan bayi juga bergerak. Terus beralih posisi itu bayi juga bergerak. Jadi kan di sini ada tendangan juga dari kaki ataupun tangan yang seperti mengetuk-ngetuk seperti itu gitu ya. Nah, untuk yang ketiga di sini adalah perdarahan pervaginan. Perdarahan yang berupa bercak atau aliran darah. Nah, itu keluarnya dari area kemaluan ibu. Nah, apabila sebelum waktunya kelahiran tapi kok tiba-tiba ada perdarahan, itu perlu diwaspadai. Yang ditakutkan apa? Kalau ibu belum pernah USG, posisi ari-arinya ditakutkan ada di bawah atau menutupi jalan lain, itu juga bisa menyebabkan perdarahan. Bahaya juga ya. Bahaya, itu perlu diperiksakan segera gitu Bu ya. Untuk selanjutnya adalah ketuban pecah dini. Ketuban yang pecah belum waktunya. Biasanya kalau pecah kan pada saat sudah ingin meneran atau pada saat bayi mau lahir, itu biasanya sudah ada pecah ketuban, atau pada usia sudah 37 minggu ke atas tiba-tiba ada pecah ketuban, itu juga bisa. Nah, di sini keluarnya cairan dari vagina tanpa disadari. Nah, itu seperti ketuban dan berbau khas. Biasanya kan kalau kita pipis itu kita bisa nahan ya, kalau ketuban tidak bisa.
Tanda seperti ini jangan diabaikan, segera ke tenaga kesehatan terdekat agar tidak terjadi infeksi pada ibu maupun janin. Dari keempat yang sudah saya jelaskan tadi, apakah ibu mengalami tanda-tanda tersebut? Ya. Tidak ada. Sepertinya gejala dari salah satu preeklamsi tadi, Bu ya. Iya, kali itu saya bengkak tadi. Nah, ya. iya. Coba habis ini ibu saya kasih pengantar ke laborat untuk lab dulu, nanti dicek bibisnya ibu, nanti kita terapinya nanti mengikuti dari hasil lab yang saat ini tadi, gitu Bu ya. Iya. Kalau dari penjelasan 4 tadi tanda bahaya pada kehamilan sudah jelas Bu ya. Sudah. Pokoknya kalau ada salah satu tanda yang saya sebutkan tadi terjadi di rumah, segera ke tenaga kesehatan terdekat, seperti itu Bu ya. Habis ini cek lab dulu, setelah itu kita kasihkan terapinya. Untuk kontrol ulang nanti tergantung dari hasil lab terakhir tadi Bu ya. Sudah mengerti ya? Saya catat dahulu. Nah, terima kasih atas pengertiannya Bu ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih.